Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 10 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Air Mataku di Kirbatnya. Air mataku di kirbatnya. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kehidupan ini sangat dekat dengan kesusahan, penderitaan, kesulitan, dan rasa sakit yang harus ditanggung, baik sakit fisik, sakit pikiran, bahkan juga sakit perasaan yang tertusuk oleh pihak lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, satu ayat yang luar biasa, yaitu tentang air mataku di kirbatnya. Kirbat adalah bagian di mana kehadiran Allah sebagai perwakilan yang ada di sana. Allah hadir di mezbahnya, Allah hadir dalam keagungan dan kemuliaannya, Allah hadir di kirbatnya, dan air mata setiap sahabat seperjalanan itu firman Tuhan berkata, kau taruh ke dalam kirbatmu. Sahabat seperjalanan, hidup ini dekat dengan kesusahan, hidup ini dekat dengan penderitaan, hidup ini dekat dengan ketidakadilan, dan hidup ini seringkali lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan. Itulah fakta daripada kehidupan. Setiap sahabat seperjalanan, jikalau diizinkan untuk menuliskan kisah hidup sahabat seperjalanan dalam satu lembar atau dua lembar folio tentang segala kesusahan sahabat seperjalanan, maka saya meyakini bahwa kertas itu tidak cukup. Ada banyak yang akan diambil kembali lembaran kertas yang kosong dan kau menuliskan sepanjang mungkin berbagai macam kesusahan penderitaan yang membuat engkau kemudian mencucurkan air mata. Maka itu pun tidak cukup untuk menuliskannya. Ada lagu yang berkata, jikalau seluruh pohon itu menjadi penanya dan air lautan itu menjadi tintanya, tidak dapat menjelaskan begitu dalam dan besarnya kasih Tuhan kepada setiap kita masing-masing. Itu dari pihak Allah dan dari pihak setiap sahabat seperjalanan. Jikalau air lautan itu tintanya dan setiap batang pohon itu adalah pulpennya, kemudian kita mungkin tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh, tidak bisa menampung semua kisah-kisah sedih, kisah-kisah duka, kisah-kisah pedih yang terjadi kepada setiap sahabat seperjalanan. Mungkin banyaknya kesedihan, banyaknya kesusahan, banyaknya penderitaan setiap sahabat seperjalanan bisa berbeda-beda. Namun saya meyakini setiap orang punya kisah sedihnya, kisah air matanya masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pemazmur Daud di dalam hal ini, kalau kita baca pada ayat-ayat yang sebelumnya, ayat ke-7 dikatakan, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka akan luput dari kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Itulah kurang lebih keluh kesah daripada Daud, yang mengalami tekanan, serangan, dan ingin dibunuh oleh Saul dan tentara-tentaranya. Namun pada ayat yang ke-10 dikatakan, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, aku yakin Allah akan memihakku. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang matematika, tentang luas, apa yang paling besar dalam dunia ini? Apa yang paling hebat di dalam dunia ini? Apa yang paling besar dan paling hebat? Yaitu masalah kehidupan. Namun siapa yang terbesar di dalam dunia ini? Siapa yang terbesar dalam kehidupan kita? Apakah benar masalah? Tetapi Allah lah yang paling besar dalam kehidupan kita. Sebesar apapun masalah kehidupan kita, karena kita memiliki Allah yang lebih besar dari apapun, maka tidak ada perkara masalah yang tidak selesai.
Tidak ada air mata yang tidak akan berhenti, cucuran air mata yang keluar. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata sebuah ayat yang luar biasa, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Artinya, kalau setiap tetes air mata menceritakan kisah-kisah duka, kisah-kisah sedih sahabat seperjalanan masing-masing dalam berbagai bentuk, maka setiap kisah itu Tuhan pahami. Setiap tetes air mata itu tidak akan ada yang jatuh keluar daripada kirbatnya Allah. Artinya bahwa Allah memahami, Allah peduli, Allah mengasihi. Kalau lautan itu menjadi tinta dan setiap pohon itu adalah penanya, maka tidak dapat menjelaskan berapa luas, berapa dalam, berapa banyak, berapa dahsyat kasih pertolongan Tuhan ke dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebaik-baiknya manusia, secinta-cintanya orang yang mengasihi kita, seluar biasanya mereka yang memiliki setiap sahabat seperjalanan. Sekalipun mereka punya cinta yang luar biasa, mereka terkadang terbatas tidak bisa membantu kita. Atau mereka yang sedemikian luar biasa mencintai kita juga tidak menjadi sebuah jaminan bahwa mereka tidak berubah. Hal yang lebih menyakitkan adalah tatkala orang yang kita percayai sepenuhnya, mereka berubah. Mereka tidak berbalik 180 derajat dari kondisi dan keadaan perlakuan sebelumnya kepada setiap sahabat seperjalanan. Maka itu jauh lebih menyakitkan daripada orang yang secara gamblang, secara nyata dari awal memang dia tidak baik kepada setiap sahabat seperjalanan. Kita lebih bisa mempersiapkan diri menghadapi orang yang seperti demikian. Dari awal jahat sampai sekarang pun jahat. Namun kita tidak siap menerima perlakuan orang yang kita percayai, orang yang kita sandari, orang yang menggantungkan hidup kita kepada dia dan menjadi sahabat. Tidak pernah ada keraguan sama sekali kepada dirinya. Tiba-tiba berubah, apa yang terjadi? Maka kecewa sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan, apapun kepedihanmu, apapun segala luka yang ada di hatimu, dan engkau sulit untuk memaafkan, sulit untuk melupakan, dan memang tidak mungkin melupakan karena kita punya ingatan, dan sulit untuk melepaskan, tidak terikat oleh semua pengalaman-pengalaman buruk tersebut. Maka sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh berkata seperti Daud pada ayat yang ke-10, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, aku yakin Allahku memihakku. Aku yakin Allahku memihakku. Ini bukan berdasarkan keyakinan, ini fakta bahwa Allah memang akan memihak kita, karena Allah lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Allah lebih paham bahkan dari hati diri kita sendiri untuk memahami segala luka-luka kehidupan yang ada di dalam diri setiap sahabat seperjalanan. Apa respon yang kita harus lakukan sahabat seperjalanan? Datanglah kepada Dia. Andalkanlah Dia, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyatakan pembelaan pada waktunya kepada setiap sahabat seperjalanan. Tidak ada yang lepas daripada pengamatan Tuhan, tidak ada yang lepas daripada pengadilan Tuhan, namun Tuhan Maha mengampuni, Tuhan Maha mengasihi. Biar kita belajar untuk mengampuni mereka, karena pemulihan dimulai dari kerelaan untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti dan peristiwa kehidupan yang terjadi dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih ayat firman Allah bahwa air mata setiap kami disimpan di dalam kirbatnya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.